Ini ada rally base drop, kondisinya lagi downtrend kan, harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Jadi area yang cukup menarik di sini ya, di rally base drop ada EMA 200-nya. Nah, sini ada drop base rally. DBR. Ini juga ada rally base rally. Ya, ini ada rally base rally. Itu kenapa dia bisa mantul dua kali ya, mantul pertama di sini dan mantul yang kedua di sini. Artinya area ini juga perlu diwaspadai karena ini quick retest, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah area ini masih valid, teman-teman? Menurut saya masih valid karena dia hanya quick retest ya, dia hanya kiss and run, masuk dikit setelah itu dia loncat lagi. Apa dia bisa mantul di sini? Nah, alasan dia berhenti di sini dan dia mantul ke atas karena di sini ada drop base rally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel YouTube Dunia Trader. Nah, seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata dan kita belajar bareng, gitu ya. Dan nanti ketika kita di chart menemukan sebuah plan yang cukup menarik, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market ya. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun yang teman-teman harus ikuti ya. Teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang, dan teman-teman wajib baca disclaimer running text atau disclaimer yang ada di kolom deskripsi gitu ya. Karena resiko adalah di tangan Anda. Oke teman-teman, kita akan langsung aja ya. Kita akan mulai dari BTC USD gitu ya. Karena yang aktif adalah kripto dan saya biasanya trading di BTC USD dan nanti kita akan bahas lagi soal USD. Kita akan kupas tuntas dari D1 sampai M5. Kita mulai dari D1 dulu ya. Di D1, BTC USD ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas atau lagi ranging gitu ya. Karena apa? Karena harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya di atas EMA 200. Artinya trennya lagi nggak jelas ya. Di sini teman-teman, ini bukan rules ya. Ini sekali lagi bukan rules. Di sini ada rally base rally. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada rally base rally. Ini ya, ada RBR. Nah, di sini ada rally base rally dan itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, fakta dia mantul di sini, teman-teman bisa cek di sini ada rally base rally. Ini saya kasih panah. Nah, ini ada rally base rally. Nah, jadi area ini perlu diperhatikan, teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa lihat ini kenapa dia bisa mantul di sini. Ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Kecilkan, kita warnai merah ya. Di sini ada rally base drop. Ini juga area yang perlu diwaspadai karena bisa menjadi pemantulan ya. Meskipun ini bukan rules kita nggak akan trading di D1 dengan kondisi yang seperti ini ya. Kita hanya menjelaskan aja supply and demand ya, mempertajam lagi teman-teman yang mungkin baru belajar gitu ya. Di sini teman-teman juga cek, di sini juga ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Ini ada rally base drop. Ya. Itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman untuk di BTC USD D1 kondisi trennya lagi nggak jelas, gitu ya, lagi nggak jelas. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240. Kita akan hapus saja biar nggak bingung ya. Teman-teman bisa screenshot yang tadi kalau misalkan kepingin memperdalam. Kondisi untuk di H4 juga kondisinya lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Dan kalau teman-teman lihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini ya, teman-teman cek di sini ada rally base drop. Nah ini ya, ada rally base drop. Itu kenapa dia bisa mantul di sini ya. Awalnya di sini ada EMA 200-nya, cuman sekarang udah nyebrang ya. Di sini ada rally base drop. Ya, cuman ini bukan rules kita, saya hanya menjelaskan aja ya. Kenapa dia bisa mantul di sini? Teman-teman bisa lihat kenapa dia berhenti di sini. Kalau teman-teman urutkan ya, di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Ada drop base rally ya.
DBR ya, ada drawback rally. Nah, itu ya. Dan ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, di sini sebenarnya juga ada drawback rally di sini ya. Nah, cuman karena ini bukan rules-nya, ya bukan trennya, ya kemungkinan bisa aja nanti tertembus gitu ya. Jadi ya, saya hanya menjelaskan kenapa dia bisa mantul, karena ada drawback rally ya. Di sini kenapa dia bisa mantul, di sini ada rally drawback drop gitu ya. Kita akan turunkan lagi teman-teman ke 60 ya. Karena di sana tadi nggak ada area yang cukup menarik ya. Di 60 juga kondisinya untuk BTC USD trennya juga lagi nggak jelas ya. Trennya lagi nggak jelas. Nah, trennya lagi nggak jelas karena EMA-nya masih berantakan gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke 30. Nah, K30 ini kondisinya lagi downtrend ya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ini ada beberapa area yang cukup menarik ya. Di sini ada drawback drop. Nah, ini ada drawback drop dan ada EMA 200-nya. Nah, ini kalau teman-teman trading di time frame kecil ya perlu diperhatikan aja gitu ya. Di sini ada drawback drop. Nah, di sini juga ada drawback drop ya, area situs ya, drawback drop juga. Cuman ini base-nya terlalu banyak ya, terlalu banyak. Tapi ya perlu diperhatikan juga ya, ini ada drawback drop juga ya. Nah, untuk di BTC USD M30 teman-teman yang cukup menarik ini gitu ya. Kita akan turunkan lagi time frame ke M15. Kita akan hapus ya. Kalau ke M15, teman-teman, area yang cukup menarik di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop sini ya, ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop, kondisinya lagi downtrend kan, harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Jadi area yang cukup menarik di sini ya, di rally base drop ada EMA 200-nya ya. Jadi untuk BTC USD di time frame yang lebih kecil, trennya lagi downtrend dan di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Jadi cukup menarik ya. Untuk di M15 itu ya, kita akan turun lagi ke M5. Nah, ke M5 ini paling chill ya. Di M5 kondisinya lagi ranging ya. Kondisinya lagi ranging, nggak ada area yang cukup menarik ya. Ini kenapa dia bisa mantul di sini? Teman-teman bisa lihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Karena di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally dan quick retest ya. Nah, ini kalau kita gambar warna biru kan area buy ya. Di sini kenapa mantul? Di sini ada rally base drop. Ini saya rally base drop ya. Dan di sini ada quick retest kalau teman-teman notice ya. Ini ada quick retest. Nah, ada QR, ada cuman ini kan bukan rules kita gitu ya, bukan rules kita, jadi kita nggak disaranin entry ya. Cuman kalau biasanya kontra UFO atau kontra SND ini untuk TP-TP aja ya, TP-TP terdekat gitu ya. Oke, kita akan sudah di BTC USD kita sudah bahas dari D1 sampai M5, jadi multi time frame ya. Jadi kita udah bahas. Sekarang kita akan ke SAU USD. Nah, ini juga banyak yang di tradingan di sini. Kita akan bahas dari D1. Nah, D1. Kita akan perkecil dulu. Nah, teman-teman, SAU USD di D1 ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan harganya ini menanjak cukup tinggi gitu ya, menanjak cukup tinggi dan koreksinya nggak terlalu signifikan daripada naiknya ya. Jadi koreksinya cuma dikit terus dia melanjutkan trennya lagi. Makanya teman-teman hati-hati kalau berlawanan dengan tren bisa keseret. Dan harga tertinggi sepanjang sejarah di sini ya, harga tertingginya ya, kurang lebih segini teman-teman. Ini harga tertingginya sepanjang karirnya beliau ya, sepanjang karirnya SAU USD. Jadi cukup naik terus setiap harinya gitu ya di akhir-akhir ini. Teman-teman, untuk di D1 ini kondisinya kan lagi uptrend. Apakah ada area yang diperhatikan? Sebenarnya ada. Kalau teman-teman bisa notice di sini ada rally base rally. Nah, ini ya, kalau di D1 ya, rally base rally. Di sini ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally. Nah,
Sini ada rally base rally. Itu kenapa ini bisa mantul. Nah, ini kenapa dia bisa mantul di sini, ya. Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren, ya. Dan area yang terdekat, teman-teman, area yang terdekat di sini, ya. Ini sudah kita bahas. Kita bahas lagi, mungkin teman-teman baru bergabung, ya. Di sini ada drop base rally. Nah, sini ada drop base rally. DBR. Nah, jadi itu teman-teman. Ini area yang terdekat aja, karena kalau di D1 kan sampai di EMA 200 ini cukup lama ya, cukup lama ya. Harganya cukup jauh gitu ya. Jadi kesimpulan saya teman-teman untuk di SAU USD ini kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan ini perlu diperhatikan ada rally base rally di sini ya, meskipun ini paling agresif areanya karena jauh dari EMA 200 kalau di D1 ya, tapi ini mantul ya. Alasan mantul ada rally base rally dan area yang cukup agresif juga. Di sini ada drop base rally dan di sini ada quick retest ya. Ini quick retest, harga masuk sedikit, setelah itu dia melanjutkan trennya lagi ya, mantul, ngekis ya. Jadi dia masuk kiss and run gitu ya. Jadi masuk terus dia loncat lagi ya. Artinya di sini juga banyak willing buyer gitu ya. Jadi untuk di D1 itu teman-teman ya, kita akan turunkan lagi ke 240. Kita akan hapus saja biar nggak bingung ya. Di 240 juga kondisinya lagi uptrend, teman-teman. Kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ada beberapa area yang cukup perlu diperhatikan ya. Di sini ada rally base rally, ya. Sini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini ada rally base rally. Cuman ini kayaknya mau nyebrang ya. Kalau nyebrang area ini nggak valid lagi ya, karena EMA-nya masih di dalamnya. Kita akan tandai sebagai rally base rally yang konservatif ya. Dan area yang perlu diperhatikan lagi di sini ya. Yang D1 tadi kalau diturunkan lagi ke 240 jadinya ini ya. Ini juga ada rally base rally ya. Ini ada rally base rally, itu kenapa dia bisa mantul dua kali ya. Mantul pertama di sini dan mantul yang kedua di sini. Artinya area ini juga perlu diwaspadai karena ini quick retest teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk di H4 di SAU USD kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ada dua area yang cukup menarik, area yang konservatif di sini rally base rally dan ada EMA 200-nya, yang cukup agresif di sini rally base rally ada quick retest-nya ya. Oke, kita akan turunkan lagi teman-teman ke time frame 60 ya, atau di H1. Nah, semakin kecil time frame-nya. Kita hapus biar nggak bingung. Di 60 ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Nggak ada area yang cukup menarik sih di sini. Sebenarnya ada drop base rally. Nah, sini ada drop base rally. Sini ada drop base rally, ada EMA 200-nya. Di sini ada drop base rally. Di sini ada rally base rally yang cukup agresif ya, sangat agresif ya. Sini ada rally base rally. Rally base rally. Nah. Oke, jadi untuk di H1 sementara teman-teman ini kondisinya lagi uptrend ya karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita punya dua area, di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya, di sini ada rally base rally dan cukup agresif ya. Kita akan lihat teman-teman di time frame 30 ini kenapa dia bisa mantul ya. Kita akan lihat di M30, kita akan turunkan lagi ke 30. Nah, ya, ketahuan ya teman-teman ya. Kita akan bahas tuntas ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kenapa dia bisa mantul di sini. Teman-teman cek di sini ternyata ada rally base rally kalau di time frame kecil. Ya, jadi bukan nggak ada alasan dia bisa mantul ya. Karena di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, karena di time frame kecil ada rally base rally ya. Jadi nggak tiba-tiba mantul-mantul gitu aja. Ternyata di sini ada rally base rally ketahuan ya. Dan di M30 area yang cukup menarik lagi di sini ya. Di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally yang cukup dekat dengan EMA 200. Ini ada drop base rally.
Dan pertanyaannya, apakah area ini masih valid? Teman-teman, menurut saya masih valid karena dia hanya quick retest ya, dia hanya kiss and run, masuk dikit setelah itu dia loncat lagi ya. Dia biasanya akan ngambil di sini banyak willing bayarnya. Nah, harusnya gitu ya. Namun ya teman-teman juga perlu sediakan SL atau cut loss ya karena nggak ada analisa yang cukup pasti ya. Cuman biasanya eh, kalau masih quick retest ini area ini teranggap masih fresh ya. Teman-teman cek di video-video yang kemarin kita pernah edukasi area fresh dan area nggak fresh gitu ya. Cuma tetap ini area yang cukup agresif jadi ya risikonya masih cukup besar daripada yang konservatif gitu ya. Jadi M30 teman-teman itu ya, kita akan lanjutkan lagi ke time frame yang berikutnya, kita akan turunkan ke M15. Di M15 kita akan perbarui aja biar teman-teman nggak bingung ya. Di M15 ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Ini tetap teman-teman ini di area M30 tadi ya. Di sini ada rally base rally. Nah, ini perlu diperhatikan juga rally base rally ya. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini yang kita jelaskan tadi ya. Dan area agresifnya apakah ada? Ada ya di sini. Di sini ada drop base rally. Nah, drop base rally. Sini tadi ada rally base rally ya, rally base rally dan di atas ini ada drop base rally TBR. Nah, itu juga kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, alasan dia berhenti di sini dan dia mantul ke atas karena di sini ada drop base rally. Ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk di M15 kondisinya lagi uptrend dan di sini ada rally base rally quick retest dan di sini ada drop base rally yang cukup agresif, ini yang konservatif ya. Untuk di M15 teman-teman itu kita akan turunkan lagi sekali lagi di M5. Nah, kita hapus biar nggak bingung. Di M5 kondisinya sekarang lagi ranging sebenarnya ya. Meskipun harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, namun area ini masih tergolong ranging ya, masih tergolong sideways ya, karena EMA-nya belum terbentuk dengan bagus dan kita juga nggak punya area yang cukup oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya akan disclaimer lagi teman-teman bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata, kita belajar bareng supply and demand gitu ya. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang dan perlu baca running text yang ada di bawah ini sebagai disclaimer atau di kolom deskripsi ya. Resiko tetap di tangan teman-teman semua ya. Jadi teman-teman perlu cek ulang, perlu bijak ya. Kalau teman-teman misalkan mencontek area-area yang ada di dalam sudut pandang saya tadi ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like, dan teman-teman yang baru bergabung jika video ini bermanfaat bisa dibantu untuk subscribe ya agar video ini bisa berkembang dengan bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.